Shalom, selamat pagi, Jemaat kasih dalam Tuhan. Bersyukur kembali hari ini kita bisa datang di hadapan Tuhan. Walaupun hari ini terpaksa kami harus melayani sendiri, karena memang saat ini peraturan pemerintah menetapkan untuk kita membatasi untuk tidak berkumpul bersama. Jadi pada hari ini, pada saat ini saya melayani sendiri dan ditopang oleh teman-teman saudara-saudara yang lain di rumah dengan doa, ya. Kita tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah pada hari ini. Kita tetap dengan hati yang bersyukur, dengan sukacita tetap beribadah walaupun kita di rumah di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan ibadah kita pada hari ini dan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nats pembuka yang mengantar ibadah kita pada hari ini terambil dalam Mazmur 100 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Biarlah kita tetap bersukacita dan tetap memiliki rasa syukur di hadapan Tuhan untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita. Kita akan memuji dan meninggikan Tuhan kita dengan pujian Maha Kasih yang ilahi. Kita masih memuji Tuhan kita dengan pujian KPPK nomor 49, Ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku.
selamanya. Mari kita masuk di dalam doa kita. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan hidup kami. Bersyukur untuk waktu Tuhan berikan bagi kami hari ini bisa kembali datang beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun kami beribadah melewati ibadah online. Tuhan, tolong kami agar kami benar-benar memiliki hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami, seringkali kami jatuh di dalam kelemahan dan kesalahan-kesalahan kami. Seringkali kami masih hidup dalam dosa-dosa kami. Kami lupa untuk berharap pada Tuhan. Kami tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kami mengecewakan Tuhan dan sesama kami. Tuhan, saat ini sebelum kami lebih dalam lagi masuk dalam ibadah kami, mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya mengampuni dosa-dosa kami, mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kami, agar kami layak pada hari ini untuk bisa datang dan beribadah kepada Tuhan, menerima anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menjadi tanah yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di daratan atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di gerai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di gerai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu ini untuk merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan,
sehingga apa yang kami sampaikan, yang hamba-Mu sampaikan ini semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami tetap bisa bersyukur, tetap bisa bersukacita dengan keadaan yang kami hadapi sekalipun seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melihat firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Euodia ku nasihati, dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sumsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat kasih dalam Tuhan, dalam hari-hari ini kita memang mengalami hal-hal yang begitu luar biasa ya, yang membuat mungkin kita bisa down, membuat kita bisa khawatir, membuat kita bisa kehilangan satu pengharapan, bahkan mungkin mengalami ketakutan dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena memang saat ini COVID-19 masih menjadi satu bahasan yang terus dibicarakan hampir setahun lebih ya. Kita melihat bagaimana sekarang ini justru setelah divaksin banyak juga yang masih mengalami penularan dengan COVID. Ya, saya baru habis divaksin kemarin hari Sabtu, dan saya puji Tuhan dengan keadaan yang sehat. Dan tetap saya harus menjaga kesehatan saya, karena walaupun kita divaksin belum tentu kita tidak bisa kena COVID. Karena ada beberapa teman yang sudah divaksin 2 kali tetapi mereka masih mengalami namanya terinfeksi oleh COVID-19, walaupun dampak atau yang mereka rasakan tidak terlalu berat ya. Tapi artinya kita tetap harus menjaga kesehatan kita, harus tetap waspada, dan juga harus benar-benar menjaga diri kita ya, agar jangan sampai tertular. Nah, hal-hal ini kadang membuat kita bisa kehilangan satu namanya pengharapan. Saya melihat satu artikel yang dibuat tentang agama tidak bisa berbuat apa-apa ya. Akhirnya agama tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ orang itu membahas bagaimana agama itu kehilangan ya pengharapan. Kenapa? Kalah ternyata agama dengan COVID. Ternyata dengan COVID kita kehilangan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, dalam arti dalam tanda kutip berkumpul, beribadah bersama-sama seperti biasa. Agama itu tidak dapat menolong umatnya untuk bisa beribadah kembali bersama-sama berhimpun. Ya,
Tentu agama yang dia maksud saya tidak tahu, dan saya tidak perlu untuk mendalami apa yang dimaksudkan dari penulis artikel ini. Tetapi saya melihat di sini bahwa akhirnya seolah-olah kita tidak ada pengharapan lagi dalam keadaan seperti ini. Seolah-olah tidak ada pertolongan lagi dari Tuhan. Percuma apa yang kita lakukan selama ini, mungkin selama hidup kita bergereja dan segala macam, bersekutu bersama, hilang dalam hampir waktu setahun lebih ini. Kenapa? Karena COVID. Ya. Tapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, apakah yang dimaksud agama atau persekutuan? Agama belum tentu orang beragama, belum tentu dia bertuhan. Ada orang mengatakan demikian, karena agama bisa hanya ditulis di KTP, tapi belum tentu dia memiliki Tuhan. Ya, itu hanya menjadi satu syarat sebagai warga negara memiliki agama. Ya, sehingga tentu hanya agama saja ditulis di KTP, tetapi belum tentu dia memiliki hubungan dengan Tuhan secara langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kadang-kala yang membuat kita kehilangan satu pengharapan, membuat kita seolah-olah melihat keadaan, waduh, ini begitu parah dan luar biasa. Memang kenyataannya seperti itu. Tetapi ingat bahwa ada satu pengharapan yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya. Kita bukan hanya bersekutu bersama, walaupun itu penting, bertemu dengan satu dengan yang lain, walaupun itu harus, tetapi dengan keadaan seperti ini, yang perlu kita ingat bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itulah terpenting. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang terpenting. Ketika kita menaruh hubungan kita dengan Tuhan dengan tempat yang paling utama dalam kehidupan kita, kita akan mengetahui, kita akan menyadari bahwa dalam kehidupan ini hanya Tuhanlah segala-galanya. Dalam keadaan yang tidak pasti seperti ini, kita memiliki satu kepastian, hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita. Hanya Tuhanlah tempat kita berlindung. Hanya Tuhanlah tempat pengharapan kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita melihat di jemaat Filipi, ketika Paulus memberikan surat kepada saudara-saudara atau jemaat Filipi, di sini kita melihat ya bahwa Paulus mengingatkan mereka untuk mereka tetap bersukacita, ya, ayat yang keempat, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa, ya. Bersukacita senantiasa artinya itu bersukacita setiap waktu, senantiasa harus bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Bersukacita bukan hanya kita ketawa-ketawa, ya, bukan hanya kita senang-senang seperti itu, bukan. Bersukacita bukan karena kita uangnya banyak. Bersukacita bukan karena saya tidak kena COVID. Bersukacita bukan karena makanan saya banyak di rumah. Bukan hanya itu yang membuat kita bersukacita. Tetapi yang bersukacita yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang membuat kita bersukacita karena kita memiliki Tuhan. Kita memiliki satu pengharapan bahwa kita tahu bahwa kita ada jaminan yang sudah memelihara kita, yaitu Tuhan sendiri. Ya, yaitu Tuhan sendiri. Dalam keadaan seperti ini benar-benar iman kita harus ditaruh di tempat yang benar, yaitu hanya dalam Tuhan sendiri. Kenapa kalau saya melihat ketika saya keluar dari rumah aja, yang lewat adalah ambulans, bisa 5, bisa 4, bisa lebih dari itu. Bahkan istri saya mengatakan karena dia kantornya kebetulan dekat jalan, dia bilang, waduh, tiap hari dengar ambulans lewat. Karena dekat asrama haji, ya, dengar ambulans lewat. Kadang-kadang ketika kita mendengar hal itu sepertinya, waduh, kita sudah ada di ujung mana, tidak tahu. Tetapi kita ingat, kita harus memiliki satu sukacita di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara kita. Sekalipun kita menghadapi satu situasi sampai pada namanya kematian sekalipun, saya mengatakan kematian sekalipun, kita tetap harus memiliki satu pengharapan. Kenapa? Karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita ada jaminan, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat kita, yang menolong kita di dunia ini, bahkan di tempat kekekalan selanjutnya. Itu sudah ada di dalam Alkitab dan dinyatakan oleh Tuhan. Setiap orang percaya mendapatkan satu jaminan yang pasti, garansi.
keselamatan. Bukan hanya di dunia ini, tetapi setelah kita pun mengalami kematian, kita mendapatkan keselamatan dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang perlu kita pegang dan kita yakini, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini tidak terlalu khawatir. Kenapa saya mengatakan tidak terlalu khawatir? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kehilangan rasa takut sehingga kita main terobos sana, nggak usah pakai masker. Ada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita buka masker, kita buang masker dan segala macam. Ada orang COVID kita pegang dan segala macam, tidak jaga jarak. Itu namanya mencobai Tuhan, ya, mencobai Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita pengetahuan. Kita mengalami namanya rasa takut. Itu membuat kita memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Kita bukan mengalami ketakutan ketika kita rasa takut dan kita menjadi ketakutan, frustasi dan segala macam, kehilangan pengharapan. Tetapi ketika kita mengalami takut, disitulah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, itulah yang namanya disebut dengan bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersukacita karena kita memiliki Tuhan. Kemudian dikatakan lagi di sini, ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dalam keadaan seperti ini, ya kita memang sepertinya dibatasi hubungan satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Kita tidak bisa memberikan satu perhatian seperti dulu. Mungkin tidak bisa kunjungan dan segala macam. Kadang-kala kita hanya bisa lewat WhatsApp, SMS, video call dan segala macam. Kita memberikan perhatian kepada orang lain. Tapi ada juga yang memberikan apa yang bisa dibantu kepada orang lain. Itulah yang perlu kita lakukan. Kadang-kala kita berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya perbuat Tuhan untuk membantu orang lain yang mungkin membutuhkan. Ketika saya memiliki sedikit berkat, saya akan berpikir untuk bisa memberikan itu untuk mereka yang memerlukan, mungkin lebih dari saya. Ya. Mungkin saya kalaupun tidak ada memiliki berkat, saya bisa memberikan satu semangat, saya memberikan satu dorongan, saya memberikan jalan keluar. 2 hari yang lalu 2 orang yang nelpon saya, bahkan hampir 3 orang yang telepon saya konsultasi tentang COVID. Tanya dulu, kamu pernah kena COVID, bagaimana caranya, bagaimana penanganannya, bagaimana supaya tidak tertular, dan bagaimana supaya kami tidak mengalami stres dan segala macam. Saya ceritakan. Ketika saya menceritakan itu, saya sudah membagi mereka satu berkat. Saya sudah memberikan mereka satu jalan keluar. Walaupun kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan, tetapi kita mau menggunakan hidup kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apapun yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa kerjakan, kita lakukan untuk Tuhan. Hari ini sebenarnya beberapa teman pengurus mau tetap melakukan ibadah bersama walaupun yang bertugas, tetapi saya mengatakan tidak bisa. Kita harus menjaga diri kita. Kita harus bisa menjaga supaya waktu ini kita lewati beberapa waktu ke depan dengan keadaan semua tetap sehat. Ya, tetap sehat. Kita doakan di rumah masing-masing. Tetap doakan, tetap memberikan semangat. Tetap support kami dalam pelayanan. Tetap dukung kami yang melayani di hadapan Tuhan. Dukung kami dengan doa Bapak Ibu Saudara. Nah, hendaklah kebaikan hatimu, ya, dirasakan orang lain. Jangan disimpan di dalam hati. Orang lain tidak akan tahu hati kita. Kalau kita adalah orang yang paling baik sekalipun, tetapi kalau kita hanya menyimpan itu di dalam hati kita, kita tidak pernah melakukan kejahatan, kita tidak pernah melakukan dosa, tapi kita hanya simpan dalam hati kita, tidak pernah memberikan dampak kepada orang lain, itu pun sia-sia. Tuhan mau agar kita yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang sudah merasakan kebaikan Tuhan pun bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, bisa menjadi penolong untuk orang lain. Itulah sebabnya kita dipanggil menjadi orang percaya, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kiranya kita memiliki hal itu dalam kehidupan kita. Kebaikan hati kita munculkan dalam sikap-sikap kita, dengan perhatian, dengan apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang lain. Kemudian dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saudara-saudara semuanya,
yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Segala hal yang baik, segala hal yang positif, segala hal yang benar, itu harus kita pikirkan dalam pikiran kita. Kita harus taruh dalam pikiran kita. Kenapa? Supaya hal-hal yang negatif itu bisa tersingkirkan. Yang membuat kita ketakutan adalah pikiran kita sendiri. Yang membuat kita khawatir adalah pikiran kita sendiri. Yang membuat kita tidak memiliki satu kepercayaan adalah pikiran kita sendiri. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Sehingga hidup kita, hati kita, perasaan kita itu penuh dengan pikiran yang positif. Hal-hal yang sedap didengar. Jangan pikir yang aduh ketakutan, aduh begini, aduh begitu. Boleh kita membaca hal-hal itu. Boleh kita membaca tentang berita-berita itu. Tetapi itu bukan membuat kita menjadi ketakutan. Ketika ada berita seperti itu, kita harus menaruh pikiran yang benar. Harus memberikan pikiran yang positif. Harus memberikan pikiran yang sedap didengar. Sehingga hidup kita tetap bisa merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Setelah kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, lakukanlah dalam hidup kita. Ini yang seringkali tidak bisa dan lupa kita kerjakan. Kita sudah pikirkan baik-baik, kita sudah rencanakan baik-baik untuk melayani Tuhan, kita sudah rencanakan untuk memberi kepada Tuhan, kita sudah rencanakan untuk melayani Tuhan, kita sudah rencanakan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita sulit untuk melangkah. Kenapa kita sulit melangkah? Karena begitu banyak kedagingan yang kita biarkan menguasai hidup kita. Ya. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang terutama. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau tidak bisa melakukan dalam kehidupan kita, maaf, itu tidak ada nilainya sama sekali. Kita diajarkan jadi orang percaya, dipanggil menjadi orang benar, diberikan berkat oleh Tuhan, dikuduskan, disucikan, dan diberikan berkat. Tapi kita juga diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ketika kita mengalami ketakutan, ingat kita memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat keadaan ini, ingat kita memiliki Allah yang mengatasi segala sesuatu. Pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang benar, yang sedap didengar, yang positif. Dan ingat, lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan apa? Allah, Tuhan, Yesus Kristus akan menyertai engkau senantiasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan kembali mengingatkan kami pada masa-masa saat ini Tuhan, pada masa-masa sulit ini, agar kami memiliki satu sukacita di hadapan Tuhan. Kami memiliki pengharapan di hadapan Tuhan, karena Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu bersama-sama dengan kami. Allah yang akan memberi pertolongan bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Saat ini kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pandemi yang saat ini terjadi. Tuhan kiranya memberikan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan bangsa dan negara kami, bahkan bangsa ini dari COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan setiap pemimpin-pemimpin yang ada yang sekarang ini berusaha untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan bagi mereka.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja kami dalam tangan kasih Tuhan. Dengan pergumulan, dengan hal-hal yang kami butuhkan, yang kami rindukan, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang tertinggi, Engkaulah yang membangun gereja ini, Engkau yang mendirikan gereja ini. Kami percaya Engkau yang akan memelihara dan mencukupkan segala sesuatunya. Berikan kami, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, baik majelis dan seluruh hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bergandeng tangan, bersatu hati, memiliki semangat untuk melihat pekerjaan Tuhan ini bisa terus kami kerjakan dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Berkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, untuk Evangelis Hana, untuk Ibu Syuke, untuk Pak Untung. Juga kami berdoa untuk Ibu Sulien. Kami berdoa juga menyerahkan Oliver. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang lain, di mana mungkin ada yang mengalami sakit saat ini, mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memulihkan dengan kuasa daripada Tuhan sendiri. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, pergumulan kami Tuhan, di hadapan Tuhan. Engkaulah Allah yang mendengar doa-doa kami, bahkan Engkau Allah menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tolong mereka, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka berkat-berkat Tuhan, berikan mereka pelindungan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Saat ini kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja yang sudah akan kami siapkan pada layar Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita memberi dengan sukacita, dengan kasih kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas kita masing-masing, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam ibadah pada minggu yang depan. Tuhan Yesus berkati.